Saat itu tahun 52, seorang pria parubaya menunggang kuda melintasi savana yang sunyi sepi. Ia hendak mendaki 10 kilometer ke Laura, meninggalkan jalan yang baru ia lalui dengan kendaraan umum kira-kira 60 kilometer lebih jauhnya dari Waingapu. Setiap bulan, Gokipin melintasi perbukitan menuju ke pedalaman Sumba Timur. Ia biasa membawa karung-karung berisi pakaian dan sepatu anak-anak. Kadang ia membawa serta minyak tanah, gula, beras, dan bahan pangan lainnya. Setibanya di pedalaman entah Kataka, Kawangu, Mangawa, Wangga, karung-karung itu ia serahkan kepada penduduk setempat. Sebagian dari pakaian dan sepatu itu sebenarnya ia sisihkan dari barang-barang milik 11 anaknya. Makanan yang ia bawa seringkali juga dibungkusnya dari hidangan sederhana yang tersaji di atas meja makan atau dari kebun di pekarangan rumahnya. Gokipin lahir di Tiongkok pada bulan Juli tahun 1907. Ia merantau ke Sumba tanpa sanak saudara dan kawan. Namun di tanah asing itu ia berjumpa dan menikah dengan Tio Sumui, seorang perempuan bersahaja yang sangat cakap mengurus rumah tangga. Gokipin tak hanya membawa logistik ke pedalaman. Di sana ia membangun peradaban dengan menghidupkan inkulturasi transformatif. Ia sedikit-sedikit belajar bahasa Sumba supaya bisa memahami kesulitan hidup masyarakat di pedalaman. Budaya dan kesenian lokal yang anggun dirangkulnya erat sekaligus membangun kesadaran untuk mengubah adat yang menghimpit secara ekonomi serta meninggalkan tahyul perbudakan dan perang kuasa gaib. Seorang saksi dari Mangawa bercerita bahwa Gokipin membawa Injil bersama Pancasila terlebih semenjak penataran P4 dicanangkan tahun 78. Tak heran ia disambut baik mulai dari Hilirara hingga Lairoka, Tanaraing, dan belasan wilayah lain. Namun keelokan yang langka pada Gokipin adalah sikap visioner yang enggan menempatkan diri sebagai yang terkemuka. Ia memacu diri sebagai penerus estafet Roset dan Tio Tokeng yang telah mengabdi di Waingapu sejak tahun 30-an dan Cornelius Wuhi yang bermukim di Laura sejak tahun 48. Di Waingapu sendiri ia bergandeng tangan dengan Yeusia Haya, seorang pendidik swapraja asal Ambon. Karena itu sejak tahun 60-an ia bergerilya menyiapkan putra-putri daerah sebagai generasi penerus, walaupun di antara mereka ada juga seorang bermarga Batak di Laau, John Hasibuan, dan seorang Timor bernama Heman Ilu. Uniknya, Gokipin tak pernah menuntut agar anak-anaknya mengikuti jejaknya. Barangkali karena hati kecilnya tahu bahwa jalan hidupnya yang penuh peluh adalah buah panggilan yang jauh dari angan-angan. Setiap kali masuk ke pedalaman, ia berkeliling dari satu desa ke lainnya selama rata-rata 14 hari. Di sana ia makan seadanya dan tidur beralas alang-alang, bahkan hingga mengesampingkan kesehatannya sendiri. Pada tahun 70-an, Gokipin menderita kanker prostat dan kebuntuan esofagus. Bersamaan dengan kelemahan tubuhnya, kondisi kesehatan istrinya juga merosot akibat osteoporosis hingga akhirnya meninggal pada Juni 83. 6 bulan berselang, ia menyusul Tio Sumui. Gokipin adalah sosok penenun yang tekun. Namun ia meninggal dalam kondisi miskin sebab kain ikat yang ia tenun tidak dapat dibeli dengan uang. Benang tenunnya adalah kasih yang diwarnai air mata, peluh, dan darah. Tenunannya mengikat keluarga demi keluarga serta diwariskan dari generasi ke generasi sebab motif tenunnya adalah surga di bumi.